Tuhan Yesus, muliakanlah nama-Mu saat ini. Biarlah kami dapat menyenangkan hati-Mu dan menerima anugerah firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sahabat sekalian. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Muda Bernard Situmorang. Saya akan membawakan serial khotbah tentang harap Tuhan, mujizat nyata. Biarlah kita semua selalu menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur 127 ayat 1 dan kedua. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ada beberapa orang yang kita akan lihat di sini, yang memang mereka dalam kehidupannya mengalami prestasi karena mereka mengandalkan Tuhan. Kita sebut Ahitofel. Dia adalah seorang penasehat Raja Daud dan juga Raja Absalom, anaknya Raja Daud. Setiap nasihat yang diberikan oleh Ahitofel, dia selalu benar karena nasihat yang dimintanya berasal daripada Tuhan. Kemudian kita lihat juga Saul. Tuhan telah merubah hidupnya, merubah kebiasaannya. Seorang yang pemalu menjadi seorang yang pemberani. Dan bahkan dia diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi seorang raja. Dan kita melihat akhirnya dia menjadi raja. Juga seorang yang bernama Judas Iskariot pernah dipuji oleh Tuhan. Tuhan berkata, orang miskin selalu ada padamu. Bahkan kita melihat Judas Iskariot dipercaya menjadi bendahara di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Tetapi dalam kehidupan selanjutnya, ketika mereka memiliki masalah dalam kehidupan mereka, mereka malah mati bunuh diri. Mereka memilih menyerah. Padahal mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan sia-sia menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita melakukan yang diinginkannya, yaitu apa? Tidur. Dan kalau kita melihat tidur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya mengistirahatkan badan dan kesadaran kita. Tuhan mau ketika kita punya masalah, kita tidak lagi mengandalkan kesadaran kita, tidak mengandalkan kepintaran kita, tidak mengandalkan orang lain lagi. Tapi kita fokus mengandalkan kepada Tuhan Yesus saja. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku mengharapkan
Mari kita lihat dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-37 sampai 39. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan mau kita mengistirahatkan segala daya upaya kita. Dan kita berharap kepada Tuhan Yesus di dalam persoalan kita. Sehingga Tuhan Yesus yang menyelesaikan persoalan kita. Sebab Tuhan mampu dan mempunyai banyak cara untuk bisa menolong kita. Oleh sebab itu, mari supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan, supaya kebahagiaan kita berlanjut. Biarlah ketika kita disertai Tuhan dan memperoleh prestasi yang luar biasa, kita terus bersandar kepada Tuhan, terus tidur dalam hadirat Tuhan untuk mengharapkan anugerah Tuhan. Sehingga dalam persoalan apapun yang terjadi, Tuhanlah yang memberikan pengajarannya kepada kita. Sehingga kita selalu berhasil dalam apa yang kita lakukan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya